Prabowo Jokowi. Maka apa? Lanjutkan program-program yang aneh-aneh itu misalnya. Misalnya kereta cepat itu. Kenapa Mas Henry menggunakan terminologi aneh nih? 260 miliar berhutang. Harus bayar 260 miliar selama 30 tahun karena hutangnya 70 triliun kepada Cina, menjaminkan PBN. Menurut saya itu aneh. Kenapa aneh? Saya nggak mengerti hukum tata negara dan keuangan, tapi menurut saya itu aneh kalau ada negara harus membayar 267 miliar selama 270 atau 280 lah, saya lupa, nanti tolong hitung, miliar per bulan untuk sesuatu yang belum tentu laku gitu loh Bang. Itu menurut saya sih aneh. Misalnya IKN juga, IKN kan nanti bayangin saja ada orang asing atau investor mendapatkan hak penggunaan tanah 190 tahun, itu kan aneh. Itu mau dilanjutkan program-program aneh begitu? Kan menurut saya biarkanlah bangsa ini untuk memilah mana yang sehat, mana yang sakit gitu. Jadi kalau yang sakitnya harus diobati menurut saya. Tapi kalau kemudian dipaksakan dinasti politik ini masuk, ini kan menurut saya kurang oke. Ini kan bisa juga, Mas Gibran kan bisa juga jadi wakilnya Mas Ganjar kan. Apakah boleh? Boleh. Menyalahi undang-undang? Tidak. Tapi pakai rasa dong. Pakai rasa dong. Oke Mas Henry, kalau misalnya nanti juga misalnya AHY jadi wakil, kan itu juga sama juga dinasti. Loh, tapi kan AHY bapaknya bukan jadi presiden. Oh begitu. Sudah tidak berkuasa Bang. Jadi tidak termasuk dinasti. Abang ini ngetes-ngetes saya dari tadi. Oke, lanjut Mas. Bapaknya tidak lagi menjadi presiden Bang. Oke. AHY. Ini kan bedanya, Pak Jokowi sekarang menjadi presiden. Dia masih punya kekuatan aparat aktif Bang. Jadi itu yang dimaksud dinasti ya? Sementara ini, kalau kita bicara bedanya Gibran dan AHY, begitu. Gitu menurut saya. Abang lebih paham lah tentang dinasti politik kan? Mas Henry, tadi kan udah dibahas nih tentang kemungkinan jadi calonnya Prabowo, sekarang Ganjar. Oh ya, Mas Ganjar ini juga menarik. Iya. Karena di antara calon presiden yang ada saat ini, yang paling kuat itu Ganjar. Secara kepastian mendaftar ke KPU. Kuat secara elektoral atau kuat untuk mendaftar? Kuat untuk menjadi peserta pemilu. Oke. Anies Baswedan paling rentan. Kenapa? Lah dia nggak punya partai. Kan ada Nasdem, ada PKS. Satu doang kurang. Ya makanya saya bilang. PKB. Karena dia tidak punya, dia bukan orang partai. Berarti petugas dong, petugas partai. Ya bisa bilang begitulah. Jadi dia ini sangat mengandalkan nasibnya, menggantungkan nasibnya kepada Nasdem, PKB, dan PKS. Oh, iya, iya. Dia menggantungkan nasibnya. Ngerti. Dia paling rentan di antara 3 calon presiden yang ada. Oke. Makanya waktu dia bilang, kami akan mendaftar di hari pertama. Ya iya harus. Terus kalau mau nanti memberikan kesempatan orang untuk Lari. mengganggu-ganggu supaya lari nggak bisa daftar. Makanya saya sering katakan, kalau perlu, bila loket KPU buka jam 8 pagi, jam 7 pagi sudah di situ.